Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh lingkungan Masjid At-Taubah, yang saya hormati Bapak Amri selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan cucuran rahmatnya kepada mereka, kepada jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak, dan wabil khusus kepada saudara kita sebagai muballigh yang tentunya laksana para wali di zaman dahulu, door to door gitu ya. Itulah para wali zaman dahulu itu seperti itu, Pak. Ya, ini dakwahnya itu luar biasa, pintu ke pintu datang gitu ya. Terima kasih kehadirannya yang dari Jogja ya, jauh-jauh gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan selalu, keberkahan di dalam kehidupan saudara-saudara kita. Dan begitu juga Bapak Ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Ya, kita berubah tahun ya Pak ya, tapi perlu diingat tahun itu ada namanya ya Pak ya. Kalau di Jawa itu ada tahun Saka gitu ya. Nggak tahu sakarepnya atau apa. Tahun Saka. Itu juga hitungannya itu dulu nggak jelas. Terus ketika kerajaan Lumajang apa di mana gitu ya, terus ada perubahan. Hitungannya sama dengan hitungan bulan Hijriah, tapi asalnya saya nggak tahu dari mana. Kalau Masehi kan jelas ya, Masehi itu sebutan yang lain juga Miladiyah. Kalau dulu itu ada sebelum Masehi dan sudah Masehi. Nah ini kalau Masehi itu ya orang Kristiani ya, orang Kristiani. Kalau kita tahun Hijriah, dan tahun Hijriah itu yang sering digunakan untuk patokan ibadah, yaitu kayak puasa, haji, itu kan ya, itu bulan-bulan diambil dari bulan Hijriah. Jadi sepatutnya kita itu merayakan ya bulan-bulan 1 Muharram
bulan Hijriah, tahun Hijriah. Cuma sayangnya ya Pak ya, sayangnya umat Islam itu belum bisa disatukan. Metode penetapannya itu ada yang masih menggunakan kekeh dengan ru'yah. Kalau ru'yah itu kan harus tiap bulan mestinya. Tapi saya nggak tahu di selain bulan Ramadan, akhir Ramadan ada ru'yah nggak ya? Nah ini yang jadi masalah ini. Kalau konsisten mestinya ru'yah setiap bulan. Tapi nyatanya enggak ya? Ada bingkisan. Ya udahlah, pakai hisab aja lah. Pakai hisab. Toh sholat juga pakai hisab. Sering saya sampaikan, sholat itu juga sebenarnya asalnya ru'yah. Ya kalau dulu masjid-masjid kuno, ini kebetulan ada saudara kita dari sejarah juga gitu ya, paham bahwa di setiap masjid zaman dahulu di depannya ada tugu kan, ada tugu, terus ada besi yang lurus. Nah di situ untuk mengetahui waktu, kalau lurus pas nggak ada bayangan itu jam 12. Nanti kalau sudah lebih baru duhur. Terus itu yang jadi patokan zaman dahulu. Kalau bangunan masjid yang kekinian ada nggak tugu yang di depannya? Nggak ada ya, udah nggak ada. Ya karena kalau lihat waktu jam berapa? Jam 12 kurang ya baru duhur, atau jam 12 lebih duhur. Itu pakainya hisab. Nah itu nggak ada masalah. Ya, itulah umat Islam itu mesti mempunyai penanggalan. Kalau punya penanggalan, ya pakai hisab. Nggak boleh yang lain. Cuma anehnya gitu ya. Anehnya ketika bulan Hijriah, bulan haji, kira-kira orang itu haji booking hotelnya ketika setelah ru'yah atau jauh sebelumnya? Sebelumnya ya. Iya, udah dipastikan. Saya nggak tahu karena berhadapan dengan konglomerat atau apa. Kalau alasannya itu berhadapan dengan konglomerat nanti kacau, berarti agama itu dipegang oleh konglomerat. Nah ini kan nggak benar. Agama ya punya aturan sendiri kalau mau. Ya, jadi inilah makanya hisab itu penting. Ya karena nggak pakai hisab, walaupun gembar-gembor apa itu, mari kembali kepada penanggalan bulan Hijriah, tahun Islam, omong kosong. Karena nggak ada kepastian. Kalau kita itu tidak sepakat dengan hisab. Kalau kita sepakat dengan hisab, pasti kita bisa memastikan menggunakan hisab, menggunakan penanggalan Hijriah. Ya, sudah barang tentu perubahan tahun itu mengurangi umur kita ya Pak ya, mengurangi umur kita. Ini kalau orang-orang tua itu Pak, ternyata benar. Kalau orang tua itu semakin kesana, semakin tua, semakin ada perubahan dari mulut, gigi, mulai pada sakit ya Pak ya. Ya artinya di situ makan enak itu nggak ada. Jadi bukan makanan enak yang dijadikan ukuran. Makanya kalau orang tua itu dijenguk, itu senang sekali. Kalau nggak dijenguk, itu bisa nangis. Itu orang tua. Kalau nggak dijenguk-jenguk, ya. Jadi itulah perasaan. Ya, kayak mata juga sudah mulai tidak jelas, rabun. Nah ini juga harus disadari. Terus kalau tangan pegangannya ya Pak ya, sudah nggak kuat. Sudah nggak kuat. Makanya kalau berebut harta jangan keterlaluan. Tangan aja sudah menunjukkan nggak kuat. Nah di sini disuruh beralih kepada pegangan Allah, kepada Al-Quran, kepada hadis. Nah itu. Jadi mestinya itu kita memahami itu ya. Sama ya Pak ya. Orang pakai masker itu tujuannya apa? Sebenarnya ada filosofisnya Pak. Di medsos kita kan orang banyak bisa ngomong. Ya, ngomong apa aja bisa Pak. Jadi nulis terus tersebar ke seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia itu. Kalau kita itu ngomong di medsos itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi sebenarnya ketika Allah itu memerintahkan
itu di sana itu pakainya bahasa Allah. Ini baru kita paham. Ketika orang itu bebas ngomong, di sana itu Allah perintahkan pakai masker. Masker apa maksudnya? Disaring. Ya, disaring. Ya, di samping memang kesehatan. Nah, di situ itu Allah menurunkan bentuknya dengan bentuk COVID gitu ya. Itu artinya disuruh disaring. Itu makna filosofisnya. Bo'yahnya kalau ngomong itu disaring. Ini kalau kita lihat di dalam sejarah, Pak, ada ayat Al-Quran yang berbunyi begini, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Banyak kelompok-kelompok yang besar itu dikalahkan oleh kelompok yang kecil. Ini apa maksudnya? Banyak kelompok-kelompok yang berkuasa itu dikalahkan oleh rakyat jelata. Itu banyak. Ya, ketika penguasa itu menunjukkan keangkuhannya, menunjukkan arogansinya, ini akan dilawan. Ketika orang itu menunjukkan keangkuhannya, sebenarnya di sana itu dia mulai rendah nilainya. Para alim ulama digerebek, takut-takutin. Nah, ini sebenarnya dia itu merendahkan dirinya sendiri. Enggak usahlah kita itu lagi kuasa, terus mumpung lagi kuasa ikutin apa keinginan penguasa. Itu janganlah. Biarkan kalau ada sesuatu sesuai dengan ranahnya. Nah, itu baru akan wibawa. Ya, kalau dia itu bermasalah dengan hukum, biarkan dia berjalan dengan hukum. Jangan yang lain-lain itu ikut-ikutan. Kalau yang lain ikut-ikutan, itu menunjukkan bahwa kewibawaannya itu sudah mulai rapuh. Ya, undang-undang ketenagakerjaan itu menunjukkan bahwa pemerintah itu nggak ada wibawanya, Pak. Pemerintahan pusat menaikkan 0,8% gitu kan ya. Terus nanti di Pemprovnya itu mengubah 5%. Itu menunjukkan bahwa pemerintahan pusat nggak ada apa-apanya. Nah, itulah karena undang-undang itu tidak berpihak kepada orang banyak. Yang anehnya lagi, undang-undang sudah dinyatakan batal, tidak boleh merujuk kemana-mana. Ini logika di mana? Saya sering sampaikan di mahasiswa, ada anak-anak hukum, cobalah ini diteliti gitu. Ini ada sesuatu yang tidak dibenarkan, saya yakin. Karena kalau menurut logika di dalam ajaran agama itu, kalau ada suatu hukum yang batal, kembali kepada asalnya, undang-undang yang sebelumnya. Itu seperti itu. Atau dengan kata lain yaitu syar'u man qablana. Kalau itu dibatalkan, walaupun sesungguhnya ada beberapa pendapat ulama gitu ya, syar'u man qablana itu ada yang menyatakan bisa, ada yang menyatakan tidak bisa. Tapi kan dibuat ngapung undang-undang itu, malahan diberi kesempatan 2 tahun lagi ya. Ini apa-apaan itu? Ya inilah, ini nanti kayak gini nanti marah-marah kalau dengerin itu, repot lagi. Ya, jadi ya itulah, kalau jadi pemimpin itu harus jangan sensi ya. Jangan sensi. Jadi kalau jadi pemimpin itu ya kalau memang itu kritik yang baik, dan kalau itu salah akui bahwa itu salah. Saya teringat, Pak, ada kayak Pak Harto gitu ya. Ya, saya bukannya mendukung Pak Harto, ada kebaikan dari Pak Harto. Pak Harto itu dulu ketika memimpin dekat dengan para alim ulama, dan para alim ulama itu datang ke rumahnya itu tidak menggunakan protokoler, sering seperti itu. Jadi ketika beliau itu membuat kebijakan dulu tahun 70-an ya Pak ya, keluarga berencana Pak ya. Nah itu kan heboh, para alim ulama, para tokoh agama itu banyak yang nentang. Nah ketika seperti itu ada seorang alim yang datang ke sana, Pak Harto,
Ini teriakan dari bawah itu luar biasa, dan kebetulan yang mayoritas itu muslim, disuruh ber-KB. Arti KB itu kan di sana ada dalam tanda kutip mengurangi penduduk secara kasat matanya. Karena yang biasanya orang itu punya anak 5 sampai 10 gitu, dibatasi hanya 2, itu suatu perubahan yang revolusioner. Oleh karena itu, di samping itu ketika orang itu ber-KB, itu juga bersentuhan dengan orang lain. Sementara ketika itu tenaga medis dari perempuan masih jarang, masih langka. Nah, ini seperti apa? Para alim ulama asalnya itu bereaksi untuk menentang. Tetapi ketika para alim ulama itu mencoba mengkaji ayat Al-Quran, ternyata temukan ayat Al-Quran yang berbunyi, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ya, sebaiknya kita itu sebagai umat Islam itu khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah. Ya, ini makanya ketika melihat ayat ini, maka para alim ulama, kalau meninggalkan generasi yang lemah, itulah yang berbahaya. Generasi yang lemah itu seperti apa? Lemah pemikirannya, lemah ekonominya, lemah segala-galanya. Ya, faktor diantaranya banyaknya anak, memang banyak rizki, ada bagiannya. Tetapi di sana harus diatur. Nah, disitulah dia itu menyampaikan, tolong ini di dalam penanganan ketika, mohon maaf, ketika pemasangan alat kontrasepsi, kalau laki-laki ya dengan laki-laki, kalau perempuan ya dengan perempuan. Akhirnya apa? Ada program tenaga medis dari bidan ataupun mantri itu masuk desa. Nah, itulah jasa beliau. Nah, itu. Ya, jadi karena dekat dengan para alim ulama, maka cepat dirubah peraturannya. Jadi ketika dia itu mengubah, tidak didemo, tidak didatangi oleh orang banyak, dengan ada perubahan, hebat. Dia itu melihat gejala-gejala yang ada, ternyata beliau itu membacanya dengan kecerdasannya. Kira-kira seperti itu. Ya, nanti dibilangnya orang Soeharto. Ya, pemimpin itu kan ada baiknya ya, ada baiknya. Ya, sama. Kalau kita itu belajar bahasa Arab, itu ada qad yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Itu artinya itu qad itu kadang-kadang. Qad yajudul al-bahil. Kadang-kadang orang bahil itu juga dermawan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya, jadi kalau qad masuk kepada fi'il mudhari itu kadang-kadang artinya. Nah, ini ada faidah itu. Ya. Kita teruskan kaji kita. Kemarin kita masih membahas yaitu tentang Nabi Musa. Ya, bagaimana Nabi Musa itu dengan Fir'aun. Ya, jadi Nabi Musa itu ketika sudah berada di tangan Asia, nah di situ dia ingin mencari siapa yang bisa memberikan ASI itu. Ternyata ketika ada sayembara, siapa yang bisa untuk untuk memberikan ASI? Nah, memang Allah cegah. Ketika Fir'aun itu ditawarin oleh ASI dari ibu-ibu yang sekitar situ, Allah cegah, jangan mau. Ya, jangan mau. Nah, ketika itulah ada kakaknya dari Nabi Musa datang kepada Asia, maukah saya beritahu seorang keluarga yang bisa untuk mengurusnya dan dia bisa dipercaya? Dia tidak bilang dia ibunya, enggak, dirahasiakan. Nah, ketika itu jugalah dia itu mengiyakan, iya kalau begitu panggil orangnya. Nah, dipanggillah yaitu Yekubat, yaitu ibu dari Nabi Musa. Nah, disinilah ketika dia itu memberikan ASI, di situ Nabi Musa itu mau menerimanya. Nah, karena tidak ada yang tahu bahwa itu ada keluarganya,
maka sampai keluarga Nabi Musa itu dikumpulkan di dekat dengan istana. Nah, inilah keberkahannya kan. Makanya kemarin-kemarin saya sampaikan, ketika Fir'aun itu menyatakan bunuh orang-orang yang akan menggantikan aku, yang ketika lahir hari ini juga Allah tunjukkan, nih kekuasaanku, saya kasih Musa, bunuh tidak. Kalau orang biasa kan, bunuh gitu kan. Karena Allah yang berkehendak, kamu berani seperti apa, kamu punya bala tentara seperti apa. Kalau aku yang berkehendak dan bahkan saya kasihkan kepada Fir'aun, Fir'aun gak bisa membunuh. Nah, itu logika Al-Quran. Ya, jadi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada lagi yang bisa menghalang-halangi. Seperti dibesarkannya Fir'aun, dibesarkannya Musa. Musa dihadapkan kepada Fir'aun dengan kasat mata yang jelas-jelas dibilang musuh, tetapi didatangkan. Malah keluarganya diberikan. Ada kesehatannya dijamin, kehidupannya dijamin. Itulah luar biasanya Allah. Ini kalau kita itu ngikutin para sahabat, itu benar-benar sam'an wa ta'atan. Aku dengar dan aku taat. Itulah para nabi, para sahabat. Kalau umat Islam itu benar-benar seperti itu, seperti apa yang dicontohkan oleh para sahabat, kejayaan akan kita peroleh. Tapi kan kita separuh-separuh ya Pak ya, separuh-separuh. Ini yang repot. Kalau yang separuh-separuh itu yang sebenarnya dinyatakan kafir beneran itu. Yang enak diambil gitu kan ya. Yang menguntungkan diambil, dana haji ambil, wakaf tunai diambil, padahal di sana mengundang perdebatan. Imam Syafi'i itu nggak suka, nggak bisa uang tunai dijadikan wakaf. Yang namanya wakaf itu benda yang mati, tanah, nah itu bisa diwakafkan karena bisa dirubah-rubah. Ya, duit jalan terus. Nah, bukan saya menentang mereka, ya bukan, tapi inilah yang baku gitu ya, yang di zaman dahulu itu seperti itu. Ya, jadi itulah contoh kekuasaan Allah. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Nah, seperti kelakuan Fir'aun yang akan membunuh semua anak yang lahir malah didatangkan kepada Fir'aun dan malah dipelihara. Malah ibu bapaknya itu juga diberikan kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Nah ini, ya kita teruskan. Surah Al-Qasas ayat 14. Geser, kamu sudah dikasih tahu pakai tangan gak geser-geser. Duh, Masya Allah. Waktunya udah setengah jam. Mari kita teruskan, yaitu surah Al-Qasas ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Wa kadzalika najzil muhsinin. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين
فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك Innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني قال رب نجني من القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Walamma balagha asuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Walamma balagha, dan ketika sampai asuddahu, umurnya itu udah besar, wastawa, dan dia itu sudah sempurna, atainahu hukman, aku berikan kepadanya hukman wa ilman. Hukman itu semacam kebijakan ya. Terus wa ilman, dan pengetahuan. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan seperti itulah aku balas orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini kalau kita lihat Pak, tingkatan orang itu ada anak-anak, ada kalau yang umum Pak ya, ada anak-anak, remaja, dewasa itu Pak ya. Kalau di di dalam bahasa Arab sebenarnya si anak-anak terus dewasa. Tetapi ada istilah di sana itu murohek. Jadi anak-anak terus murohek. Mungkin murohek ini kategorinya remaja. Dia sudah bisa berdandan, tetapi malu-malu gitu. Tapi itu zaman dahulu ya Pak ya, zamannya saya di umur 12 tahunan. Nah itu kalau kadang-kadang ngaca gitu ya, terus ada orang yang bilang, ganteng ya, malu gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, ganteng, iya dong gitu. Kalau sekarang gitu, beda kan. Jadi nuansanya udah beda. Kalau zaman sekarang itu ya iya dong gitu. Kalau dulu langsung diumpetin sisirnya gitu. Kan kepengen ya kalau kemana-mana pengen lah nyisir gitu ya. Tapi kadang-kadang lihat-lihat kalau ada orang nggak jadi nyisir. Tapi kalau nggak ada pelentang gitu. Nah itu namanya murohek. Ya jadi sudah mau ke dewasa. Ya nanti kalau sudah dewasa, nah disinilah ketika Musa itu sudah dewasa, Allah berikan kearifan, kebijakan. Nah disitulah muncul pemberian Allah. Dan ini tidak hanya ya, ini kalau kita lihat kadzalika nadzil muhsinin, seperti itulah aku berikan kepada orang-orang yang baik-baik. Ya, jadi di sini ini menunjukkan bahwa Allah juga akan memberikan kepada muhsinin, orang yang suka berbuat baik. Ya tidak hanya kepada Nabi Musa, tetapi kepada muhsinin. Kalau di dalam Islam itu ada istilah tingkatan ya Pak ya, Islam, iman, ihsan. Nah inilah tingkatan muhsinin, inilah yang akan Allah berikan hukman wa ilman. Jadi kalau Islam, orang yang menjalankan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu Islam. Nanti kalau orang itu yang dinyatakan mukmin,
yakin adanya Allah, yakin adanya malaikat, yakin adanya nabi, yakin adanya Al-Quran, yakin adanya hari kiamat, yakin adanya hari pembalasan, qada qadar. Itu dimensinya sudah beda, Pak. Kalau orang laksanakan sholat kelihatan, kalau orang itu mengeluarkan zakat kelihatan, kalau orang itu berpuasa kelihatan, kalau orang haji kelihatan. Artinya dimensi zahir Islam. Iman itu dimensinya batin. Taruhannya kepada apa? Beriman kepada adanya Allah, beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada adanya para nabi, beriman kepada adanya qada qadar, beriman kepada hari kiamat. Ini kalau orang-orang yang gak beragama, Pak, bilangnya apa, Pak? Orang itu beragama itu karena khayalannya sendiri, bilangnya begitu. Ya ternyata kan memang benar ketika Allah nyatakan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuron. Jadi orang-orang itu yang berpaham yang seperti ini itu ya yang penting dunia, akhirat itu nggak ada, dibilangnya seperti itu. Bilang agama itu buatan manusia sendiri, Tuhan itu diada-adakan oleh manusia sendiri, bilangnya seperti itu. Ya itulah orang-orang yang tidak memperoleh hidayah dari Allah itu seperti itu. Makanya paham-paham yang seperti ini yang kemungkinan merasuki para penguasa di zaman dahulu, zaman sekarang sama saja. Dia yang penting urusannya urusan duniawi. Nah itu sebatas itu. Sebutnya materialisme. Sedangkan ihsan beda, Pak. Ihsan itu kan kalau kita artikan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau itu menghadap Allah beneran. Tapi ini nggak bisa. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa sungguhnya dia Allah itu memantau kita. Nah itulah ihsan. Makanya muhsinin, orang yang muhsinin itu selalu merasa dipantau oleh Allah. Maka dalam keadaan sepi, dalam keadaan ramai, seperti itulah adanya. Tidak ada perubahan. Ya kalau yang suka berubah-ubah itu orang munafik, orang yang ria. Nah itu orang-orang yang ria itu suka berubah-ubah. Kalau ada orang yang berbuat baik, akan dia menyatakan, berbuat baik juga ada kekurangannya, bilangnya seperti itu. Bukannya mensupport, ayo teruskan berbuat baik. Itu kalau orang beriman itu akan seperti itu. Kalau ada orang yang bercerita kebaikan orang lain, saya lebih sempurna, akan bilang seperti itu. Kalau dasarnya itu orang tidak ada kata ihsannya, yang ada ria'an nas. Jadi dia itu akan memposisikan pada posisi yang paling unggul. Ini sering saya sampaikan ya Pak ya. Kalau orang beragama itu sebenarnya disuruh cerdas, Pak. Kenapa disuruh cerdas? Kan ada ya yang dulu yang sering saya sampaikan. Ada orang yang selalu berjamaah di depan shaf. Ada orang yang berjamaah itu di belakang, tapi jamaah semua. Tapi karena wali yang di depan itu tahu ada waliullah juga yang lain. Terus yang waliullah yang suka berjamaah di depan itu menghadap Allah, bermunajah, ya Allah ya Robbi, kenapa engkau samakan aku dengan dia? Dia kalau berjamaah itu selalu di belakang. Kata Allah, dia juga baik. Karena apa? Karena dia itu khawatir akan perbuatan riaknya. Nah, kamu sudah benar seperti itu. Dia juga benar. Karena apa? Dia itu juga tulus. Seperti itu. Makanya orang beragama itu disuruh cerdas. Makanya ya itu, kalau kita ini sudah berkurang matanya, ya sudahlah. Mata itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Telinga sudah berkurang, ya sudahlah, jangan musik-musikan terus gitu ya.
setidaknya sholawat gitu, dengarkan. Mulut juga demikian, sudah reot omongannya, kadang-kadang bibir benturannya itu nggak pas gitu ya. Iya kan? Ketika ngomong kalau sudah tua kan ya, bibir ini kadang-kadang kepletot-pletot. Iya, ya untuk zikir kepada Allah ajalah ganti subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah, kalau satu kalimat itu insya Allah benar. Iya, la ilaha illallah, udah insya Allah benar. Tapi kalau berbagai macam kalimat kadang-kadang kepletot. Nah, itulah. Jadi kita itu disuruh diingatkan. Ya, ini ada kaitannya dengan perubahan tahun. Tapi masih ada ya Pak ya, saya dengar der, dor. Aduh, tetangganya siapa itu ya? Tahun baru masih ada di Bojong. Tapi udah berkurang sih Pak. Nggak kayak dulu-dulu gitu ya. Dulu-dulu itu Masya Allah. Orang yang dari Tanah Abang itu beli mercon. Dor gitu ya. Ya sudah mulai reda sih. Kayaknya hanya sekedar hiburan anak-anak gitu ya, hanya sekedar hiburan anak-anak, seneng-seneng gitu. Ya itulah. Ya jadi muhsinin itu yang tadi. Ketika dia itu berada di tempat ramai seperti itu, ketika tempat sepi juga seperti itu. Karena Imam Syafi'i pernah menyatakan Pak, justru orang yang banyak berbuat maksiat itu yang sering sepi-sepian. Makanya disuruh sering berjamaah Pak. Iya kan? Kita disuruh sering kumpul-kumpul. Dan Bapak bisa diperhatikan Pak, kalau ada orang, mohon maaf Pak ya, kalau ada orang berjamaah, terus dia itu sering mengasingkan diri, udah bener di shop, terus dia itu mengasingkan diri, mundur dari jauh-jauh, mohon maaf, itu tanda-tanda dekat dengan Allah, akan dipanggil. Bapak bisa perhatikan jamaah ya, ketika sudah kumpul gitu ya, terus dia menjauh gitu. Nah itu secara psikologis Pak, kamu nanti akan dipanggil ya gitu. Kamu jauh-jauh gitu dengan keramaian. Makanya bisa diperhatikan Pak. Bapak perhatikan deh, zaman dahulu ada orang yang suka berjamaah gitu ya, terus menyingkir. Tidak lama dipanggil oleh Allah. Nggak usah disebut namanya, nggak usah. Buat pelajaran bagi kita ya, buat pelajaran bagi kita. Makanya kalau orang itu berjamaah terus, hidup terus. Kalau orang nggak pernah berjamaah, mati sebelum hidup. Naudzubillah ya. Iya sudah diasingkan kan. Kalau sudah orang hidup ngomong berjamaah, mati sebelum hidup berarti dia. Mau dibilang begitu? Ya nggak mau lah. Ya percuma lah kalau orang itu hidup nggak dinilai hidup gitu kan ya. Ya kalau orang hidup berjamaah itu kan berarti apa itu ya, selalu dia itu bertambah ilmunya, bertambah pahalanya, silaturahmi. Ya, kita teruskan. Wa dakhala madinata ala ini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaqtatilan. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان innahu aduwwum mudillum mubin. Wadakhala Madinah. Jadi suatu hari Nabi Musa itu masuk ke kota. Ala hini hoflatim min ahliya. Lengang keadaannya. Penduduknya itu lengang. Nah, fawajada fiha rajulain. Maka Nabi Sulaiman fawajada itu menemui Pak ya, menemukan. Tapi menemui. Jadi fawajada maka Nabi Musa menemui fiha di dalamnya, di dalam kota itu Pak, fihanya itu kembalinya kepada Madinah. Rajulain, ada dua laki-laki. Ya karena ini menjadi maf'ul ya, maka bukan rojulan. Ya, rojulaini. Jadi rojulaini itu menunjukkan tasniyah. Yaqtatilani lagi mau perang, mau berantem Mbak. Nah ini. Nah terus
Ada di antara mereka itu yang menyatakan hadza min syi'ati wa hadza min aduwi. Nah, ini dari kelompokmu Musa dan yang ini dari musuhmu. Artinya ini ada orang yang ada dari Bani Israel, kelompokmu, ada yang lain, kira-kira seperti itu. Fastaghasahul ladzi min syi'ati. Maka yang merasa dia itu dari kelompoknya, dia itu minta pertolongan kepada Nabi Musa. Ya, jadi setelah itu min syi'ati alal ladzi min aduwi, atas yang menjadi musuhnya. Fawakaza Musa faqadu alaih. Dasarnya Nabi Musa itu orang hebat, Pak, orang kuat. Karena mengetahui ada yang mau berantem, asalnya sih Nabi Musa melarang. Malah ngotot. Karena ngotot, Nabi Musa pun melayangkan pukulannya, Pak. Ketika melayangkan pukulannya, langsung mati. Ini kan nabi yang paling kuat, Pak, ya. Malaikat aja, Pak, ketika datang kepada Nabi Musa, itu dia tidak memberitahu, terus ditanya kamu siapa, gitu ya, tidak memperkenalkan diri, terus dipukul kan. Ya, langsung dipukul, terus dia lari kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, aku ini dipukul Musa. Ya, karena hebatnya Nabi Musa. Ya, apalagi kita, apalagi manusia, kepukul langsung meninggal. Nah, ketika meninggal, terus karena seperti itu Nabi Musa sadar, qala hadza min amali syaiton. Padahal nggak sengaja. Maka dia pun menyatakan ini dari perbuatan syaitan. Innahu aduwwum mudillum mubin. Bahwa sungguhnya dia itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang sesat dan menyesatkan, nyata jelas. Ya, jadi inilah keadaan Nabi Musa itu seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat, ternyata ketika Nabi Musa itu pergi ke Madian, itu prosesnya ini. Dan kalau dalam sejarah kan terpotong, tidak kelihatan. Kenapa Nabi Musa itu lari ke Madian? Oh, ternyata permasalahannya ini. Ada 2 orang laki-laki yang mau berantem, terus ternyata ada di antara mereka itu adalah kelompoknya Nabi Musa. Syi'ati itu, kalau Syiah itu kayak di zaman Nabi Muhammad wafat. Nah, di sana itu ada pernyataan ana Syi'i Ali. Nah, ini yang sering dinyatakan oleh orang Syiah, bahwa Syiah itu sudah muncul. Syi'i Ali itu artinya aku lebih cenderung kepada Ali. Kenapa? Karena ada kelompok yang ingin meneruskan kepemerintahan, ada kelompok yang mengurus jenazah Rasul. Yang mengurus jenazah Rasul adalah Ali. Makanya dia menyatakan ana Syi'i Ali. Saya lebih cenderung kepada Ali. Ya, yang ngurus jenazah Nabi bagus, mengurus masalah kehidupan duniawi, karena Nabi itu mempunyai 2 kedudukan. Yang pertama sebagai utusan Allah, yang kedua sebagai pemimpin. Saya kira nggak ada salahnya. Kita sebagai seorang Muslim husnudzon semuanya baik, gitu ya. Nggak boleh di antara kita itu menganggap sesuatu yang salah pada para sahabat. Hatta peperangan antara Ali dengan Muawiyah itu adalah urusan ijtihadi mereka. Nggak boleh kita menyatakan Ali salah, Muawiyah salah, Ali yang benar, Muawiyah yang salah, Muawiyah yang benar, Ali yang salah. Nggak boleh. Termasuk akhlak kepada Rasul, termasuk ini. Bukan hanya akhlak kepada para sahabat, akhlak juga kepada Rasul, yaitu menghormati para sahabat. Ya, jadi di sini Syi'i itu artinya berkecenderungan yang waktu itu. Nah, Syi'i itu adalah kelompoknya. Jadi kelompoknya dari Musa, dari Nabi Musa. Karena seperti itu, kesenggol pukulannya dan meninggal. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Innahu huwal ghafurur rahim. Spontan, Pak. Kalau para nabi berbuat salah itu langsung spontan. Qala, ya Allah ya Rabbi, gitu ya, berkata, Rabbi inni, Rabbi ya Tuhan kami, Rabbi Tuhanku, ini bahwa sungguhnya aku dzalamtu nafsi, menganiaya, berbuat dolim kepada diriku, faghfirli maka ampunlah aku, faghfaralah,
Allah, maka Allah pun mengampuninya. Innahu huwal ghafurur rahim, bahwa sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Belas kasihan. Diteruskan lagi, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Qala, dia berkata, Rabbi Tuhanku, bima an'amta, dengan apa yang telah engkau berikan kepadaku kenikmatan, alayya atasku, falan akuna dhahiran lil mujrimin, tidak bakalan, ya falan itu artinya tidak bakalan. Kalau lam itu tidak, kalau lam la tidak, bisa jadi dulu pernah terjadi atau yang akan datang akan terjadi, ketika itu nggak terjadi. Kalau falan itu artinya tidak bakalan. Jadi sudah menyatakan tidak bakalan, ya Allah ya Rabbi, engkau berikan kenikmatan kepada aku, kemudian aku berbuat aniaya, berbuat dolim, itu tidak mungkin. Falan akuna, tidak mungkin aku ini berada dohiron lil mujrimin. Dohiron itu artinya asalnya muncul, Pak, doharo. Tetapi di sini yaitu membela orang-orang yang berbuat dosa. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian fa asbaha fil madinati khaifan yataraqabu fa idzal ladzi istansarahu bil ams fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihuhu qala lahu Musa innaka laghawiyyum mubin. Nah, ini kisahnya ini. Kemudian ini fa asbaha fil madinah, fa asbaha ini temannya soro ya, adha. Jadi kalau sesudah ini, kalau asbaha itu istilahnya begini, Pak. Kalau ada apa itu, ada susunan kalimat mubtada khobar gitu ya. Umpamanya Zaidun qaimun. Kalau ada fa asbaha itu bukan qaimun tapi qaiman. Fa asbaha Zaidun qaiman gitu. Jadi di sini juga demikian. Fa asbaha ini langsung apa itu yang menjadi fa'ilnya adalah Musa. Fa asbaha fil madinati, maka ketika itulah jadilah Nabi Musa fil madinati, di Madinah, khaifan dalam keadaan kekhawatiran, takut gitu ya. Yataraqqabu fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrihuhu. Nah, jadi ketika itulah dia itu ada orang yang minta tolong seperti waktu dulu, dan dia berteriak yastasrihuhu, dan berteriak kepadanya. Qala lahu Musa, maka berkatalah kepadanya Musa, innaka laghawiyyum mubin, bahwa sungguhnya engkau inilah yang tersesat, nyata-nyata tersesat. Ya, jadi ketika ini ketika sudah terjadi berantem, terus dipisahkan, salah satunya terpukul, terus pergi, dan dia pergi lagi, ketemu lagi dengan orang yang tadi yang ditolong oleh Nabi Musa. Ketika yang ditolong oleh Nabi Musa, maka dia pun meminta tolong lagi. Ketika minta tolong lagi, Nabi Musa bilang, oh kamu ya yang kemarin ya itu. Terus Nabi Musa nggak mau. Ketika Nabi Musa itu nggak mau, maka dia pun berteriak. Si yang ditolong, yang kemarin tolong, berteriak, hei Musa, kamu tidak mau menolong aku ya, seperti yang lalu itu, sehingga kamu bunuh seseorang. Dan inilah kabar inilah yang nantinya itu sampai kepada Fir'aun. Ya, jadi karena ya kan nggak ketahuan siapa yang mematikan musuh dari yang dinyatakan sebagai kelompok dari Nabi Musa, tidak kelihatan. Tapi karena dia itu yang berteriak minta tolong lagi, dan dia menyatakan kamu tidak mau nolong lagi ya, seperti itu, maka kabar itu sampai kepada Fir'aun. Nah, inilah yang nanti di belakangnya gitu ya, nanti di berikutnya ada penjelasannya. Nah, sudah seperti itu, falamma an arada ayyabtisa, falamma ketika berkehendak, falamma an arada, ketika berkehendak, ayyabtisa billati huwa aduwwul lahuma, yaitu yabtis itu ini ya, wa idza batostum jabarin itu kan Pak ya. Jadi udah ngepel gitu Pak ya. Ini kalau dulu di pesantren ada Pak,
orang itu melatih kekuatan, itu wiridnya ini. Wa idza batastum jabbarin inna batsa rabbika lasyadid gitu. Oh, kubrak gitu. Dulu ada yang seperti itu, Pak. Iya. Nah, itu seperti itu. Saya dulu juga pernah, Pak, masuk latih hijab gitu, Pak ya. Saya pernah. Tapi dilarang sama orang tua. Kalau kamu ngerjakan seperti itu, pulang saja, nggak boleh nyantri gitu. Jadi ngelakukan hijab nasor, Pak. Iya, jadi ngangkat orang itu pakai jari, Pak. Nah, dipanggil sama orang tua, karena ada yang ngasih tahu ya, kamu ngelakuin apa? Malam-malam wirid sampai pagi gitu kan. Terus digorek sama orang tua. Kalau kamu nggak mau ninggalin itu, pulang saja. Nah, saya nggak mau, pengen nyantri. Ya udah saya batin aja gitu. Dan dulu itu datangnya ke kiai-kiai di pegunungan, Pak. Saya ninggalin pesantren ada 3 hari kali sampai ketemu dengan orang yang ahli itu. Jadi ya dipuji-puji gitu ya. Ya udah, kalau kamu berdua, Pak, saya datang. Kalau yang saya dikasih itu ya hijab nasor, yang lain sama umurnya sebenarnya, tapi kamu jangan ya gitu. Jadi ya nggak tahu lah, wallahu alam. Kalau orang dulu itu katanya kan punya ahli hikmah gitu ya. Kalau kamu bisa, kalau kamu jangan ya, kamu sholawat aja gitu. Jadi ada kelas-kelasnya ternyata, Pak. Saya ketahuan nggak boleh melakukan hijab nasor. Nah itu termasuk ya. Termasuk itu loh, Pak. Ngupas kelapa, Pak. Ngupas kelapa itu pakai tangan, Pak. Nggak pakai golok, nggak. Ya itulah dulu gitu ya. Ya ternyata ya itulah keadaan seperti itu. Ya jadi termasuk ini. Kalau orang mau mukul ya, wa idza batastum inna batsa rabbika lasyadid. Kubrak, bisa sekali mental itu. Nah, begitu juga ketika Nabi Musa sudah ngepal ya, billadzi huwa aduwwul lahuma ya, dengan orang yang merupakan musuh dari salah satunya, dari keduanya, qala ya Musa, maka dia pun berkata, hai Musa, aturidu an taqtulani, akankah engkau mematikan aku gitu, membunuhku? Nafsam bil amsi, seperti orang yang masa lalu gitu. Nah, ini pernyataannya ya, Pak ya. Nafsam bil amsi, in turidu illa an takuna jabbaron. Kalau seperti itu kehendakmu, kamu berarti berbuat semenang-menang. Nah, di sini ya. Jadi jabbaron itu memaksa. Ya, jadi semena-mena. Fil ardi, di atas bumi, wa ma turidu an takuna minal muslihin. Kamu itu tidak ada kehendak untuk menjadi orang yang muslih, itu orang yang berbuat baik. Ya, jadi engkau tidak akan mencari kemaslahatan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ini sudah curiga orang yang yang kemarin itu dibela itu malah menjadi curiga. Nah, inilah kabar inilah yang sampai kepada Mara'u Fir'aunnya. Nah, ini jelaskan yang berikutnya. Wajah arojulun, datanglah seorang laki-laki min aqsal Madinah, dari ujung kota ya, dari ujung kota, yas'a, dia berjalan. Qala ya Musa, dia berkata, hai Musa, innal mala'a, bahwa pembesar Fir'aun, yaktamiruna itu artinya muktamar, Pak. Muktamar itu sudah bersepakat. Yaktamiruna bika, tentang engkau, litaktuluka, agar membunuhmu. Oleh karena itu, fahruj, maka keluarlah engkau. Ini lakaminan nasihin, bahwa sungguhnya aku ini termasuk yang memberikan nasihat. Jadi inilah yang sering disampaikan oleh Gus Baha gitu ya. Gus Baha itu kan surah mengisahkan Fir'aun juga. Ketika itulah ada orang juga yang beriman. Jadi orang beriman itu tetap bermanfaat. Seperti apapun keadaannya, kalau namanya orang beriman. Coba kalau ada seorang alim yang dihina, itu kadang-kadang orang yang tidak pernah berjamaah itu membela juga. Membela orang alim. Bahkan mungkin dia di depan gitu. Tidak rela kalau Pak Kiainya, Pak Ustadznya, orang alim yang bermanfaat
itu dihina, itu akan di paling depan. Saya nggak tahu Pak, pernah ada dosen saya datang ke rumah, terus tanya, tahu rumah Pak Tajuddin? Saya nggak tahu ya. Terus dia bilang begini, Tajuddin siapa Pak? Tajuddin di sini banyak, ada Tajuddin Tengkulak, ada Tajuddin Ustadz, ada Tajuddin dosen, bilang begitu. Ya Allah, sampai kalau di kampus itu jadi sandaan. Tajuddin punya jamaah yang fanatik gitu. Ya, jadi kalau Tajuddin Ustadz itu Pak gitu, kalau Tajuddin Tengkulak sana Pak gitu. Jadi dikasih tahu, ada kan ya Tajuddin Tengkulak, ada juga kan Pak ya. Bos. Bos Tengkulak. Makanya dia bilang seperti itu, bilangnya ada yang fanatik. Ya, jadi disinilah orang yang percaya bahwa Musa itu adalah seorang utusan, maka dia pun memberikan kabar kepada Nabi Musa. Lari kepada Musa, "Hai Musa, sekarang juga kamu harus pergi dari Mesir." Karena dia itu berada di rapat tadi. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa pun pergi. Kalau diartikan khaifan itu artinya takut Pak ya. Kalau para nabi nggak ada yang takut. Ini di sini itu ada kekhawatiran. Ya taraqqab dengan menunggu-nunggu ya. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Disertai dengan berdoa. Qala rabbi najjini, hai Tuhanku najjini, selamatkanlah aku minal qaumidz zalimin, dari orang-orang yang berbuat zalim. Nah itulah ya Pak ya. Kalau para nabi, orang soleh, ketika dalam ujian itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita itu mendekat kepada selain Allah, jangan. Kepada dukun jangan. Kepada orang yang dianggap sakti jangan, gitu ya. Ya taraqqab, mengharap yaitu dan menyatakan najjini minal qaumidz zalimin, meminta kepada Allah. Walamma tawajjaha yalqa'a wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.